Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 18 Agustus tahun 2024 adalah Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Wahyu bab 11 ayat 19a dilanjutkan dengan bab 12 ayat 1, ayat 3 sampai 6a dan ayat 10ab. Aku, Yohanes, melihat bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Lalu tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung. Dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda lain di langit. Seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyapu sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tetapi tiba-tiba anak itu direnggut dan dibawa lari kepada Allah dan ke hadapan tahtanya. Lalu perempuan itu lari ke padang gurun, di mana Allah telah menyediakan suatu tempat baginya. Kemudian aku mendengar suara yang nyaring di surga, "Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa dan pemerintahan Allah kita. Sekarang telah tiba kekuasaan Dia yang diurapi Allah. Sebab para pendakwa yang siang malam mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah telah dilemparkan ke bawah." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 15 ayat 20 sampai 26. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya,
Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang Ia binasakan ialah maut. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kuat iman di hadapan kesombongan dan kehinaan manusia. Sejarah pencarian keselamatan atau kebahagiaan ditandai dengan kesombongan dan kehinaan manusia. Kesombongan dan kehinaan ini
telah menandai secara nyata dan kuat sejarah manusia selama 4 abad terakhir. Selama 4 abad ini, hidup kaum beriman dan umat manusia pada umumnya dibayangi oleh kemilau kesombongan dan kabut kehinaan manusia. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia menganggap diri sebagai tuan yang berkuasa atas nasib dan sejarah hidupnya. Sejarah menunjukkan bahwa kesombongan dan kehinaan tidak dapat menjadikan manusia juru selamat. 2 kali perang dunia, bahkan ketegangan politik, ekonomi dan ekologis, serta perlombaan senjata biologis pada abad 20 dan 21 menunjukkan bahwa teknologi dan ilmu pengetahuan semata tak mampu menghantar manusia pada keselamatan. Bahkan dengan ilmu dan teknologi, manusia dapat menghancurkan diri sendiri, sesama, dan dunia. Demikian juga pewartaan akan kehinaan total manusia telah melumpuhkan harapan manusia akan masa depan dan mengakibatkan manusia hidup tanpa harapan dengan rasa putus asa dan kehendak bunuh diri. Di tengah kondisi hidup manusia sedemikian, hari ini dibacakan kebenaran iman yang menjadi seruan Santa Elizabeth. Berbahagialah dia yang percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan kepadanya akan terlaksana. Pemazmur mewartakan iman yang sama, bahagiaku terikat pada Tuhan, harapanku pada Allah Tuhanku. Bunda Maria menyatakan kebenaran iman itu dengan berkidung merdu, mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar kepadaku, kuduslah namanya. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang yang hina. Ia melimpahkan kebaikan kepada orang yang lapar dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan kosong. Saudara-saudari terkasih, Maria diangkat ke surga menjadi berita bagi dunia tentang kuasa iman yang dapat menyelamatkan orang dari kesombongan maupun kehinaan. Orang akan menjadi bahagia karena percaya dan bersatu dengan Anak Allah. Maria menjadi bahagia, mulia, dan terhormat karena bersatu dengan firman Allah yang menjadi manusia. Hari ini siapa saja yang dipanggil meninggalkan kesombongan dan kehinaannya untuk bersatu dengan Allah. Maria adalah pengaku iman yang pertama akan Putra Allah yang menjadi anak manusia, agar menuntun anak-anak manusia menjadi putra-putri Allah. Maria menjadi figur istimewa orang beriman. Maria hadir dalam seluruh peristiwa penting hidup dan karya Kristus, dari inkarnasi sampai di kaki salib, dikubur dan di surga. Semangat iman ini bukanlah salah satu bentuk pemahaman akan dunia dan sejarah hidup manusia, melainkan penemuan tujuan dan arah hidup dan sejarah manusia di dunia ini. Iman adalah penerimaan kehendak dan rencana Allah atas hidup manusia dan sejarah dunia ini.
Saudara-saudari terkasih, tanggal 1 November tahun 1950, Paus Pius ke-12 atas nama Gereja Allah yang Kudus mewartakan kebenaran mengenai manusia menurut apa yang dinyatakan Allah dalam pewahyuannya. Ia memaklumkan bahwa Maria diangkat ke surga merupakan pengakuan dan ajaran resmi iman gereja yang didasarkan pada wahyu Allah. Pengakuan dan ajaran iman itu dinyatakan dengan rumusan berikut. Kami maklumkan, kami nyatakan dan kami tetapkan sebagai dogma yang diwahyukan secara ilahi bahwa Maria, Bunda Allah yang tak bernoda dan yang tetap perawan, setelah berakhir perjalanan hidupnya di dunia ini, jiwa raganya diangkat ke dalam kemuliaan surga. Sebagai Bunda Firman Allah yang menjadi manusia, Maria juga bunda dan teladan, serta kekuatan monumental dalam menghayati semua peristiwa yang terjadi dalam hidup. Ia telah mengasihi Yesus dengan segenap budi, hati, kekuatan dan jiwa raganya setiap saat dan sepanjang hayatnya. Allah menjadi satu-satunya yang diabdinya dan pokok sukacita dan kegembiraan serta kepenuhan hidupnya. Ia layak hidup selamanya bersama Allah dalam kemuliaan abadi di surga. Bagi setiap orang percaya, Maria menjadi tanda lestari dari harapan, hiburan, dan kekuatan dalam perjalanan hidup beriman. Bersama Maria, kita mengikuti jejak Yesus agar hidup kita tidak berakhir di kubur, tetapi menjadi perjalanan abadi menembus kubur dan sampai ke surga. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.